Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Agipari dengan NIM 22338050 akan menyampaikan sebuah materi tentang casting proses atau proses pengecoran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu tentang apa itu proses pengecoran. Proses pengecoran adalah pembuatan bagian mesin dengan memanaskan logam di atas titik lelehnya dan menuangkan cairan logam dalam satu rongga yang bentuk dan ukurannya sama dengan bagian mesin tersebut. Nah, ini merupakan gambar pengecoran logam. Pengecoran merupakan cara yang ekonomis untuk memproduksi komponen dengan bentuk yang dibutuhkan, baik dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Namun, coran kurang kuat dibandingkan dengan komponen tempa yang dihasilkan oleh proses seperti penempaan dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu oh, langkah-langkah dalam pembuatan coran. Pembuatan coran memerlukan yang pertama yaitu persiapan pola. Yang kedua, pembuatan cetakan dengan bantuan pola peleburan logam atau paduan dalam tungku. Yang keempat, menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Yang kelima, memecahkan cetakan untuk mengambil kembali tuangnya. Yang keenam, membersihkan pengecoran dan memotong research runners dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu inspeksi pengecoran. Nah, perlu kita ketahui apa itu arti pola dalam proses pengecoran. Dalam proses pengecoran, pola adalah sebuah bentuk dan ukuran benda yang menyerupai dengan bentuk asli benda yang dikehendaki, di mana pola ini yang nantinya akan dibentuk pada cetakan pasir. Dalam arti lain, pola atau pattern adalah alat bantu yang berfungsi sebagai master dalam pembuatan cetakan pengecoran logam. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Selanjutnya yaitu hmm, perlu kita ketahui tentang tunjangan pola. Tunjangan pola. Kelonggaran pola dalam pengecoran sangat penting jika diabaikan selama proses pengecoran. Maka bagian yang kami produksi mungkin lebih kecil dari ukuran yang dibutuhkan. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Jadi, memilih kelonggaran yang sesuai dalam pola pengecoran dapat sangat meningkatkan efisiensi dan menghindari pemborosan. Oleh karena itu, tunjangan perlu dipertimbangkan untuk pola dan pengecoran. Tunjangan yang biasa untuk pola dan pengecoran terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tunjangan penyusutan dalam pengecoran, merupakan pengurangan ukuran pengecoran selama proses pendinginan atau pemadatan. Ini adalah karakteristik yang ada di semua bahan. Yang kedua, tunjangan mesin dalam pengecoran. Tunjangan pemesinan adalah untuk menyelesaikan permukaan akhir pengecoran. Yang ketiga, tunjangan rough dalam casting. Tunjangan rough adalah variasi pada permukaan pola yang melindunginya dari bahaya. Yang keempat, tunjangan ketuk atau wayang. Merupakan perubahan kecil dalam ukuran pola. Proses ini menyebabkan cetakan menjadi lebih menonjol. Yang kelima, kelonggaran chamber atau kelonggaran distorsi dalam casting. Merupakan perubahan dalam desain pola yang mengkompensasi pembengkokan selama pengecoran. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis pola. Pola ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu
pola satu bagian atau pola langgar adalah jenis yang paling sederhana. Ini adalah replika dari pengecoran yang diinginkan, biasanya dalam ukuran yang sedikit lebih besar untuk mengimbangi kontraksi logam yang diinginkan. Jenis kedua yaitu pola pelat korek api, merupakan pola dengan bagian atas dan bawah pola, juga dikenal sebagai bagian mengatasi dan menyeret, yang dipasang pada sisi papan yang berlawanan. Jenis yang ketiga yaitu pola sapuan. Nah, pola sapuan ini digunakan untuk cetakan simetris, yaitu bentuk berkontur yang diputar mengelilingi sumbu tengah atau tiang melalui bahan cetakan. Pola sapuan adalah salah satu bentuk pola kerangka. Jenis keempat yaitu pola kerangka. Pola kerangka mulai berlaku ketika seluruh pengaturan yang terbuat dari kayu atau logam lebih mahal. Biasanya dibuat sebagai bagian dengan beberapa celah yang dibiarkan tidak terisi dan bagian yang tidak terisi tersebut diisi atau ditutup dengan pasir lempung atau tanah liat. Sekarang kita masuk pada bagian pasir cetakan dan sifat-sifatnya. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami yang ditemukan di dasar dan di tepi sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang. Pasir secara kimia adalah SiO2 atau silikon dioksida dalam bentuk butiran. Pasir cetakan yang bagus dan disiapkan dengan baik seharusnya berkarakteristik sebagai berikut. Yang pertama, refraktori, yaitu harus mampu tahan terhadap suhu tinggi. Yang kedua, permeabilitas, yaitu kemampuan melewati gas, uap air, dan udara. Yang ketiga, kekuatan pasir hijau, yaitu bila cetakan dibuat dengan pasir lembab harus mencukupi kuat, jika tidak cetakan akan pecah. Yang keempat yaitu kemampuan mengalir yang baik. Yang kelima, kemampuan keruntuhan yang baik. Yang keenam, kekompakan, yaitu kemampuan butiran pasir saling menempel. Yang ketujuh yaitu daya rekat, merupakan kemampuan pasir untuk menempel pada benda lain. Selanjutnya kita masuk pada materi teknik pembuatan cetakan. Teknik pembuatan cetakan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menempatkan separuh bagian bawah pola belahan pada papan cetakan datar dan menaburkan sedikit pasir pada pola dan papan cetakan. Kemudian tempatkan kotak cetakan untuk menutup polanya. Yang kedua, menyebarkan pasir menghadap untuk menutupi seluruh bagian pola hingga kedalaman 20-25 mm dan mengisi sisa ruang di kotak cetakan dengan pasir pendukung untuk mengurangi kebutuhan pasir lapisan luar. Yang ketiga, pasir di dalam kotak cetakan ditabrak dengan alat khusus untuk menekan pasir ke bawah kotak cetakan. Selanjutnya, kotak dibalikkan dengan hati-hati dan didiamkan di atas pasir lepas. Selanjutnya, untuk mengangkat pola dari pegangan dan tarikan, temukan lubang tap di permukaan datar, permukaan, dan kencangkan batang pengangkat di lubang ini. Namun, pertama-tama polanya dilonggarkan sedikit dengan mengetuk pegangannya secara lembut sebelum mengangkatnya. Hal ini untuk meminimalkan kerusakan pada cetakan pasir. Selanjutnya, setelah menghilangkan separuh pola kayu, rongga cetakan dapat diperbaiki jika ada sudut atau telah rusak. Ini adalah operasi yang cukup rumit. Juga jika ada pasir yang jatuh ke dalam rongga cetakan, diangkat atau diembuskan dengan hati-hati oleh aliran udara. Selanjutnya, jika ada inti yang digunakan untuk membuat lubang pada pengecoran, inilah saatnya untuk menempatkan inti dalam rongga cetakan. Selanjutnya, sebelum menutup kotak cetakan, bubuk grafit ditaburkan pada permukaan cetakan kedua kotak.
Yang terakhir, jika cetakan telah dikeringkan, alih-alih menggunakan bubuk grafit, pencucian cetakan yang mengandung sisa grafit dalam air disebarkan sedikit ke permukaan cetakan. Setelah semua operasi ini selesai, kotak shop ditempatkan kembali pada drop dan dijepit dengan aman. Lalu cetakan siap untuk menuangkan logam cairan. Materi selanjutnya yaitu tentang inti. Inti digunakan bila benda cor tersebut memiliki permukaan dalam. Inti merupakan model dengan skala penuh dari permukaan dalam benda cor yang diletakkan dalam rongga cetak sebelum permukaan logam cair dilakukan. Sehingga logam cair akan mengalir membeku di antara rongga cetak dan inti untuk membentuk permukaan bagian luar dan dalam dari benda cor. Inti biasanya dibuat dari pasir yang dipadatkan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Seperti pada pola, ukuran inti harus mempertimbangkan penyusutan dan pemesinan. Pemasangan inti di dalam rongga cetak kadang-kadang memerlukan pendukung atau support agar posisinya tidak berubah. Pendukung tersebut disebut caplet yang dibuat dari logam yang memiliki titik lebur yang tinggi daripada titik lebur benda cor. Selanjutnya, cetakan inti. Cetakan inti adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan kemudian dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk lubang atau rongga dalam suatu coran. Inti ini bertindak sebagai pengelasan untuk membentuk rongga yang tepat dan sesuai dengan pola yang kita inginkan. Cetakan inti terbuat dari bahan refraktori seperti pasir silika dan dipasangkan pada rongga cetakan dengan cara digulung atau dipasang secara manual. Setelah proses pengecoran selesai, cetakan inti akan hancur dan logam coran akan keluar dari rongga cetakan yang tepat sesuai dengan pola yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian gates, runners, dan reserves. Yang pertama yaitu gating adalah bukaan pada cetakan yang menghubungkan skru atau saluran utama dengan rongga cetakan. Gating berfungsi untuk mengontrol aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Yang kedua itu runners, adalah saluran yang menghubungkan skru dengan gating. Runners berfungsi untuk mengalirkan logam cair dari skru ke gating. Yang ketiga yaitu research, adalah saluran yang menghubungkan rongga cetakan dengan atmosfer. Research berfungsi untuk mengkompensasi penyusutan logam cair pada saat pemadatan dan mencegah pembentukan rongga gas pada pengecoran. Selanjutnya yaitu cupola. Cupola adalah tungku peleburan vertikal yang digunakan dalam proses pengecoran logam, khususnya untuk pengecoran besi cor. Cupola terbuat dari baja dan dilapisi dengan bahan tahan api secara fire brick. Cupola memiliki bentuk seperti silinder dengan tinggi sekitar 2-4 meter dan diameter sekitar 1-2 meter. Cupola memiliki fungsi yaitu untuk melelehkan logam atau besi cor dengan menggunakan bahan bakar seperti kokas, menampung logam cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan, dan mengatur temperatur komposisi logam cair. Selanjutnya, construction. Untuk peleburan besi cor digunakan tungku kubah. Ini adalah salah satu cara yang paling ekonomis dan nyaman untuk menyediakan pasokan besi cor cair. Cupola menggunakan kokas sebagai bahan bakar. Kokas diproduksi dengan memanaskan batu bara uap biasa dalam atmosfer inner. Ini memberikan panas yang lebih hebat daripada batu bara. Cupola terdiri dari cangkang baja silindris panjang dengan bagian dalamnya dilapisi dengan batu bata tahan api. Letaknya vertikal ke atas dan bertumpu pada tiang-tiang pendek sekitar 0,85 meter di atas permukaan tanah. Bagian bawah cukup dilengkapi dengan pintu baja yang juga dilapisi bahan tahan api dan dilapisi lapisan pasir yang berkualitas tinggi.
Selanjutnya, pengoperasian cupola. Pengoperasian tungku kubah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, persiapan cupola. Yang kedua, penempatan kubah. Yang ketiga, mengisi kubah. Yang keempat, perendaman besi. Yang kelima, memulai ledakan udara. Dan terakhir, menutup cungkup atau cupola. Selanjutnya yaitu casting casting defect atau cacat dalam pengecoran. Yang pertama, cacat permukaan terdiri dari blister yang merupakan gelembung udara yang terperangkap di permukaan coran. Yang kedua, cold shoot merupakan permukaan logam yang tidak menyatu dengan sempurna karena aliran logam yang terhenti. Yang ketiga, crack merupakan retakan pada permukaan coran yang dapat terjadi karena penyusutan logam yang tidak merata atau pembebanan yang berlebihan. Yang keempat, scapes merupakan lapisan tipis pasir yang menempel pada permukaan coran. Cacat selanjutnya yaitu cacat internal atau cacat dalam. Terdiri dari beberapa contoh yaitu blow well, yaitu rongga gas yang terperangkap di dalam coran. Contoh kedua, porosity yaitu rongga kecil yang terbentuk akibat gas yang terperangkap atau penyusutan logam. Yang ketiga, shrinkage cavities merupakan rongga besar yang terbentuk akibat penyusutan logam dalam pendinginan. Contoh yang keempat yaitu microcrack, merupakan retakan kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Nah, bentuk cacat yang ketiga yaitu cacat dimensi. Contohnya yang pertama yaitu distorsi, merupakan perubahan bentuk coran dari bentuk yang diinginkan. Yang contoh kedua yaitu shifting atau perpindahan inti atau cetakan selama proses pengecoran. Contoh ketiga, wearback, merupakan pembengkokan coran yang terjadi akibat pendinginan yang tidak merata. Contoh cacat-cacat lainnya seperti influsion yang terjadi karena material asing yang terperangkap dalam coran. Misrun, yaitu coran yang tidak terisi penuh karena kekurangan logam cair. Contoh yang lainnya, poured short, yang merupakan terjadi karena coran yang tidak terisi penuh karena logam cair tidak cukup. Selanjutnya kita masuk pada die casting. Adalah proses pengecoran logam yang populer digunakan untuk memproduksi komponen dengan bentuk yang presisi dan kompleks secara massal. Proses ini bekerja dengan cara menginjeksikan logam cair bertekanan tinggi ke dalam cetakan baja atau die yang telah dibuat khusus. Nah, ini merupakan gambaran proses di casting. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah dalam di casting. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku utama di casting biasanya berupa logam dengan titik lebur rendah seperti aluminium, seng, magnesium, dan tembaga. Langkah kedua yaitu peleburan. Logam dimasukkan ke dalam tungku untuk dicairkan pada temperatur yang tepat. Langkah yang ketiga, pemanasan cetakan. Cetakan terbuat dari baja tahan panas yang kuat. Cetakan ini dipanaskan hingga mencapai temperatur tertentu untuk mencegah logam cair memadat terlalu cepat. Langkah keempat, penyuntikan logam cair. Logam cair yang sudah mencapai temperatur yang diinginkan di bawah tekanan tinggi akan diinjeksikan dengan cepat dan dipaksa masuk ke dalam rongga cetakan. Langkah kelima, pemadatan. Logam cair memadat di dalam rongga cetakan membentuk komponen sesuai dengan desain yang telah kita buat sebelumnya. Langkah keenam, pembukaan cetakan. Setelah logam memadat, cetakan akan dibuka dan komponen dikeluarkan. Langkah ketujuh, pembersihan dan finishing. Komponen di casting mungkin memerlukan proses pembersihan untuk menghilangkan sisa-sisa material dan finishing untuk mendapatkan penampilan akhir yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata,
atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.